bagus, tinggal di follow up oleh dua pemain gede yang lainnya dan langsung ada pergerakan dari seorang Daybot. Nichil juga langsung bergerak menuju ke arah vehicle-nya untuk bergerak masuk menyusul Booms yang sudah terlebih dahulu mendapatkan tempat yang begitu nyaman. Tapi ada pergerakan lain dari bagian utara tadi yang sudah mulai mendekat menuju ke arah Booms dan Zone juga sudah mulai membangun pergerakan mereka keluar dari pinggiran Blue Zone untuk masuk ke dalam zona yang aman. Yes, betul banget. Dan juga nampaknya formasi yang cukup beriringan dilakukan juga oleh tim DIW. Tapi lihat dari bagian luar lainnya, dari Onyx juga akan menjadi target empuk nampaknya oleh tim EVOS. Laser Planet Predator dilakukan menggunakan M4 tapi masih belum bisa mendapatkan knockdown yang diinginkan. Malahan dari Booms yang ter-takedown akhirnya oleh tim Skeleton Gaming dan bakal langsung di-confirm berarti GD sudah harus kehilangan dua member mereka di circle yang keempat kali ini. Betul, udah apes banget kayaknya pergerakan mereka kemanapun bakal dipotong oleh siapapun juga. Tapi RRQ benar-benar mengamuk untuk di game kali ini setelah mendapatkan satu pemain dari Bigetron. Kali ini mereka yang mengincar Genesis Dogma yang bergerak di sekitar mereka. Granat bakal dilemparkan sedikit membatasi pergerakan dari tim RRQ, dipaksa untuk sedikit mundur ke bagian belakang. Tapi Daybot sudah mengamankan shake-nya terlebih dahulu. Sementara Nichil bakal memberikan follow up-nya dari bagian lower ground. Di bagian lain Kenan mendapatkan seorang Alpha, bahkan Alpha langsung dipulangkan ke bagian lobby. Tapi RRQ ingin memporak-porandakan setup dari arah GD Gates. Kali ini granat dilemparkan terus membatasi step yang bisa didengar oleh seorang Nichil. Tapi Nichil low SP dan Peiko dari arah lain mampu untuk mendapatkan kembali satu anggota dari arah GD kali ini. Dipulangkan terlebih dahulu ke bagian lobby dan hanya menyisakan Daybot kali ini. Ya, dengan demikian berarti hanya menyisakan last man standing dari arah tim Genesis Dogma. Daybot berusaha untuk keluar dari bagian shake-nya, tapi di bagian belakang backline-nya V365 juga udah siap siaga untuk join the fight. Kali ini Asa mengokang satu buah granat akan coba dimasukkan masuk ke arah bagian shake-nya, dilontarkan Asa dan granat dari Asa masih belum bisa connect, belum bisa mendapatkan last man standing dari arah tim Genesis Dogma. Oh, baru sadar gue Win, Daybot nggak di dalam rumah, nggak di dalam shake, tapi ada di bagian luar dan menutup angle dari arah victim dengan menggunakan smoke. Wow, cerdik banget pergerakan dari arah seorang Daybot dan kali ini nampaknya Asa juga akan berusaha untuk menggerebek, jumping shot dilakukan, prediction yang masih belum bisa connect. Diganti dengan mode FPP, terlihat terdengar dan gerak-gerik dari tim GD dan akhirnya didapatkan last man standing yang sangat amat luar biasa oleh tim RRQ. GD menjadi tim pertama yang dipulangkan ke bagian lobby dan tadi Asa bener-bener pixel HP Win. Itu udah nggak ada batang darahnya lagi loh. Wow, itu bener-bener fight yang bener-bener intens banget dan sayang sekali GD harus menjadi tim pertama yang dropping out too early untuk di game kita yang ketiga pada kali ini. Betul, menyusul Void tentunya karena mereka dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby. Onyx juga sudah mulai mendapatkan pundi-pundi elimination mereka dan GPX kali ini yang bakal menjadi lawan dari Onyx. Bahkan Onyx menghadapi dua tim secara bersamaan. Ada Geek Fam, ada GPX juga. Tapi Rosemary bakal menghadapi Toms yang ada di bagian high ground. Sebuah front shoot yang masih belum berhasil dan tidak efektif tentunya. Rosemary mendapat tambahan poin untuk tim GPX sementara ini. Yes, betul. Dan Cleon juga masih mengkontrol di arah bagian high ground berusaha untuk mendapatkan tapping fire-nya tadi ke arah bagian bawah lower ground, di mana dari tim GPX juga berusaha untuk diganggu pergerakan mereka. Tapi dari arah bagian lainnya dari Aura Jaden berhasil bisa mendapatkan knockdown-nya tadi ke arah seorang McCleary, bahkan langsung di-confirm menjadi sebuah poin eliminasi untuk tim Aura. Dan lihat di arah bagian utara dari V365, mereka nyaman, mereka cukup nyaman untuk bisa melihat pergerakan dari arah tim lain. Tapi Hades split yang dilakukan, begitu berani movement yang dilakukan oleh Hades seorang diri. Betul. Bahkan cuma ada satu tim ya. Cuma Bigetron doang yang ada di bagian center circle. Tapi apakah kali ini untuk pergerakan circle yang kelima akan mensupport untuk Bigetron, untuk SG dan juga untuk Alter Ego? Karena ini area yang harusnya masuk untuk satu lingkaran di circle yang kelima. Terjadi. Tiga tim ini tidak butuh bergerak banyak karena mereka sudah mendapatkan pinggiran dan bagian-bagian dari circle yang kelima. Bahkan dari Alter Ego mereka bisa nyayur ke arah zone dan juga ke arah DU. Yes, ada AE, SG dan juga dari Bigetron yang udah masuk ke arah bagian circle kita yang udah mulai semakin sempit lagi. Dan RRQ juga jalur mereka juga cukup nyaman. Bahkan di arah bagian luar ada kontes yang terjadi juga antara DG dan juga V365. Ini bakal ada pengikisan massal, Win. Dari arah barat cukup banyak tim yang kerepotan untuk masuk ke dalam zona ya. Termasuk DG yang sedang tertahan oleh victim. Terus nanti juga bakal tertahan oleh tim RRQ. Ini kayaknya bakal ada pengikisan massal dari 12, mungkin bisa tiba-tiba tinggal 8 atau tinggal 6 bahkan. Dengan kondisi banyak tim yang belum masuk ke dalam zona, Evo juga berhasil mendapatkan satu pemain dari tim Aura di mana Six dipulangkan ke arah lobby. Rancid tertangkap oleh pemain dari Aura juga. Hands for You sudah mulai berburu, bahkan Rancid langsung dipulangkan ke bagian lobby. Walaupun Miliano sempat mendapatkan Hands for You, tapi posisi dari Hands for You harusnya masih bisa untuk diselamatkan oleh anggota-anggota Aura yang lainnya. Yes, dan sementara itu nampaknya dari arah Miliano juga masih tertahan karena vehicle yang dia punya udah bermeledak, gak bisa dimanfaatkan. Tapi dari arah Red Face bisa memberikan backstep yang sukses nampaknya ke arah bagian tim Aura. Tapi nampaknya Microboy yang tertangkap dari bagian luar, dan di luar juga terjadi. Dan dengan jiggle-jiggle dia sang J dan UMP Gaming
masih bisa mendapatkan knockdown yang kedua kalinya tadi ke arah tim EVOS. Betul. EVOS kehilangan 2 anggota mereka, bahkan akan sangat sulit untuk menyelamatkan satu pemain mereka yang terjebak di bagian blue zone. Microboy ada steal elimination, RRQ menambah pundi-pundi elimination mereka kembali dan 5 elimination sudah dikumpulkan oleh RRQ sementara ini. Tapi dari seorang Banyu yang masih terspot di bagian lower ground sana menjadi santapan lezat untuk tim Onyx, bahkan proses revive yang bakal segera diganggu. Sebuah confirm elimination yang kembali lagi dilakukan oleh seorang Rosesi. 3 elimination sudah dikumpulkan oleh Onyx di menit ke-20. Turun ke bawah bukan hal yang mudah karena di kiri ada Bigetron yang bisa menembak menuju ke arah tim Onyx, tapi kali ini bakal lompat langsung dari bagian mobilnya. Mobil bakal diledakan. Cukup dekat dengan seorang Banyu, tapi Banyu akan naik ke bagian high ground tentunya dan berhasil membasmi landak ke arah lobby. Betul, dan Banyu nampaknya masih memiliki spare waktu lagi untuk bisa nge-revive mereka satu tim yang ter-knockdown, tapi nampaknya dari EVOS juga last man standing yang didapatkan juga, dan EVOS sekarang juga harus gugur di posisi yang ke-9. Bahkan ada counter juga yang dilakukan oleh tim-tim yang melihat fight yang sedang terjadi. Barrier nampaknya akan sulit untuk bisa diselamatkan. Crawlback dilakukan juga berusaha untuk menjangkau rekan satu timnya, tapi lihat dari Zoxy terus melihat kesempatan mereka untuk bisa menambah pundi-pundi poin lagi untuk tim Bigetron Red Alien. Betul, Bigetron posisi mereka enak banget untuk sementara ini, tapi kayaknya Circle 6 akan membuat mereka mau nggak mau harus tetap commit fight bersama dengan tim BNW, tapi BNW juga bakal ditekan oleh tim RRQ yang sudah mulai dekat menuju ke arah area mereka. Barir akan dikonfirm dari arah Peko, menambah elimination lagi untuk tim RRQ. Dari sekian banyak elimination yang sudah dikumpulkan oleh RRQ, Peko nyumbang 4 tadi. Dari 6 atau 5 Peko nyumbang 4. Ya, betul, dari 6 eliminasi tadi dari RRQ masih disebabkan oleh Peko, tapi nampaknya akan bertambah lagi pundi poin dari tim RRQ. Bahkan Jermaine berhasil ke counter juga dilakukan oleh tim RRQ, tapi nampaknya Asta berusaha untuk memberikan backup dengan sangat amat sigap. Bahkan dengan tenangnya dikokang satu buah granat, gak mau terlalu greedy, gak mau terburu-buru, dan ini granat dari seorang Asta masih belum bisa mendapatkan last man standing dari tim BNW. Betul, bahkan Cayman bakal naik untuk menabrak tim RRQ sambil mengontrol bagian Bigetron di arah bawah, dan itu dia last man standing dari BNW dipulangkan oleh Liquid. RRQ area mereka clear, benar-benar kosong saat ini. Yes, betul, dan saat ini nampaknya dari Mineral dia tapping-tapping ke arah tim Alter Ego, tapi ada backup yang sangat amat sigap dari Super Una yang masih bisa nge-counter tembakan dari arah tim Zone. Betul, tinggal 6 tim yang tersisa. Pengkikisan massal yang begitu cepat terjadi dari 12 ke 8, sekarang ada 6 tim yang tersisa dan hanya RRQ serta Skyline Gaming. Reverse Blue dengan kondisi yang masih lengkap kali ini, bakal ada tabrakan langsung dari seorang Luxi, tergelincir ke bagian bawah namun masih bisa terselamatkan. Tembakan dari RRQ juga masih belum bisa mengganggu pergerakan dari seorang Luxi. Luxi masih bertahan untuk sementara ini dan dengan kondisi yang low HP, begitu tenang untuk melakukan healing dan tidak terburu-buru. Sementara Mineral tidak bisa melakukan pick karena dia harus melakukan healing, tapi Liquid di arah lain diamankan oleh Asa. Yes, betul, dan 5 verset terakhir tadi dimiliki oleh seorang Mineral, dan kali nampaknya dari arah seorang Asa masih bisa terkeluar egonya juga karena bagian lower ground di mana Bigetron juga saling bersikuku dengan tim RRQ. Bahkan ada beberapa open fire yang dilontarkan terlebih dahulu dari arah tim RRQ, itu seorang Asa karena bagian atas, tapi nampaknya Mineral juga nggak banyak ruang gerak yang dia miliki, dan 3 first aid lagi tersisa untuk seorang Mineral. Ya, tapi Mineral sempat untuk mendapatkan knockdown yang berdekatan seorang Luxi. Lumayan ada tambahan elimination lagi, dan Luxi sepertinya bakal dibiarkan bleeding out karena DPS dari Blue Zone juga sudah mulai menyentuh tubuh dari seorang Luxi. Masuk poin menuju ke arah zone e-sport, tapi Peko sedang melakukan pergerakan dan tertahan oleh Skylights. Lemparan smoke ke arah depan, tapi Jiggle dia masih belum mampu menghindari peluru panas dari arah Skylights Gaming. Reverse Blue, satu pemain dari RRQ ter-takedown, bahkan langsung dipulangkan ke arah lobby oleh tim Skylights Gaming. Reverse Blue. Wow, begitu open jalur yang tadi dipilih oleh tim RRQ dan hanya misalkan 2 player aktif mereka, dan kali nampaknya dari Skylights Gaming menanti kedatangan yang cukup tenang dari arah tim Alter Ego. Bahkan akan coba di takedown dari seorang Pambit, knockdown didapatkan seorang Vicky, dan ini dia sebuah kesempatan lagi SG untuk tim RRQ bisa bergerak lagi karena vision dari arah tim Alter Ego itu terfokuskan ke arah tim Skylights Gaming. Tapi SG enak banget, mereka the one and only team yang ada di dalam circle dan mereka punya kompon untuk saat ini, tapi satu momen mereka bakal offside. Tadi granat dilemparkan menuju ke arah seorang Podiato namun masih belum dalam waktu yang tepat. Granatnya belum matang, Podiato masih bisa terselamatkan, malah Zai terpick off oleh Alter Ego. Sedikit blunder seperti pergerakan dari Skylight karena satu anggota mereka dipulangkan ke bagian login, namun Smith mampu mendapatkan satu. Last man standing dari Alter Ego tertahan di bagian sebelah kanan dari sebuah chip. Masih 1v1 situation dan rata sudah Smith memulangkan Alter Ego menuju ke bagian lobby, dan di arah lain Skylight juga menahan laju push dari arah RRQ Windy. Wow, ini Skylight baru diunggulkan banget dari segi prediksi zone yang mereka, dan bahkan hanya tinggal mengkontes lagi satu play terakhir dari tim RRQ yang Asa udah ketahuan juga dijepit kanan kiri, dan itu dia double break dilakukan, dan winner chicken dinner didapatkan oleh tim Skylights Gaming.
Ini dia, tim baru lagi yang mendapatkan winner chicken dinner untuk di hari ini. Belum ada back-to-back WWCD pada hari ini. Zone di game pertama, Onyx di game kedua, dan sekarang di game yang ketiga. Kembali lagi kita melihat ada Skylights Gaming yang berhasil mendapatkan winner chicken dinner dan lagi-lagi Miramar. Lagi-lagi Miramar, betul banget, dan 9 poin eliminasi berhasil bisa dibawa pulang oleh tim Skylights Gaming. Mereka bergerak dari arah bagian utara. Dan predik circle mereka benar-benar on point banget. Mereka punya area, mereka punya compound, dan mereka tinggal nungguin tim-tim lain dari tadi. So dari awal tuh bonyok-bonyokan. Betul, mereka santuy banget ya. Iya. Mereka kayaknya tim yang paling chill setelah area mereka udah clear. Jumlah elimination mereka berapa tadi ya? Gua nggak tahu. 9. 9 oke lah, berarti mereka ada beberapa mungkin ada beberapa steal elimination, terus tadi mereka nahan RRQ, bahkan Alter Ego juga mereka tabrak. Gua kira tadi bakal ada blunder besar yang dirasain sama tim Skylights Gaming. Gua udah worry banget ketika mereka udah dapet zona, tapi mereka berani keluar dari zona mereka untuk mempercepat proses WWCD-nya, hampir blunder. Zai ke pick off, untung aja masih ada yang bisa ke backup. Yes, betul, dan bahkan tadi yang ratain Alter Ego itu adalah mantan timnya sendiri, Betul. Smith, yang meratakan player dari Alter Ego. Itu kata Smith gimana? Nyesel nggak? Iya. Biasa kan penyesalan datangnya terakhir. Iya, Kalau iya. kata orang yang awal itu pendaftaran. Ya, awal pendaftaran, betul. Dan juga ini kayak banyak banget tim-tim yang pengen mereka bisa mendapatkan pundi-pundi poin eliminasi, dimaksimalkan di area bagian Miramar, dan banyak banget sekarang fight-fight yang memang terjadi di area bagian perebutan di bigger circle-nya. Betul, dan ini tarik ulur yang bagus banget tadi dari BNW untuk menahan pergerakan dari EVOS. Ini juga proses fight yang benar-benar ngebuat Bigetron kerepotan. Kiri mereka RRQ, kanan mereka Zone Esport. Udah benar-benar solid banget untuk bergerak. Apalagi tadi sempat untuk melakukan sebuah pick ke arah Luxi. Iya, keren banget. Dan juga tadi dari Skylight, dari Smith yang dia nge-push ke depan, tapi backup di area bagian atap rooftop itu Pinky. Itu dia punya vision yang luas, dan itu berarti adanya komunikasi yang luar biasa terjalin dari player tim Skylights Betul. Gaming. Yang gue salut dari Skylights adalah mereka udah mecah fokus mereka. 2 orang disuruh ngurusin AE, Betul. terus 2 orang lagi disuruh fokusin RRQ, dan job desk-nya semuanya clear. Diselesaikan dengan sangat bagus. Walaupun gue sebagai penonton dan caster ya, gue deg-degan ngelihat yang bertanggung jawab ke arah Alter Ego karena satu ke pick off win. Iya, betul. Dan ini benar-benar Miramar yang luar biasa sih kalau misalkan kita bisa bilang. Dan kalau kita berbicara Miramar, tadi juga kita bisa lihat dari Alter Ego juga mereka masih konsisten masuk ke dalam posisi top 3. Tapi ya, ini sorry to say nih ya. By the way, ini sorry to say, ngelihat Miramar yang seru tadi, tapi gue masih memorable banget untuk Miramar di hari pertama dan hari kedua itu Miramar yang lebih seru daripada hari ini menurut gue.